Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mu'minin wa adkhalana fi zumrati ibadihil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, tiada sikap terbaik bagi hamba yang beriman yang telah ditentukan jadwal kematiannya masing-masing, dan makin hari makin dekat dengan jadwal kematian tersebut, kecuali bersegera diri untuk memperbanyak bekal untuk menghadap kepada Allah. Maka dari itu, dalam kesempatan yang sangat baik ini, marilah kita mengajak diri kita masing-masing menguatkan niat, bertekad bulat untuk merubah, untuk meningkatkan keimanan kita, untuk memperbaiki ketakwaan kita. Marilah kita sejenak merenung. Sudahkah kita punya bekal untuk menghadap kepadanya? Sudah siapkah kita apabila dipanggil sewaktu-waktu? Kalau pertanyaan sekarang ini jawaban hati kita belum, pertanyaan yang sama ditanyakan kemarin juga belum, dan pertanyaan yang sama ditanyakan besok kita juga belum. Kemudian kapan kita cepat-cepat berserah diri memperbaiki perbuatan kita? Maka pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bertekad bulat untuk memperbaiki amal perbuatan kita ke depan. Kita jadikan seluruh aktivitas kehidupan ini menjadi ladang yang seluas-luasnya untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, tema kita kali ini adalah memaknai kata lillah. Hadirin, sering kita mendengar orang mengatakan lillah, atau bahkan kita sering mengucapkan kata lillah minimal 5 waktu, 17 kali dalam sehari semalam. Dalam salat
di dalam surat Al-Fatihah dan menjadi rukun salat. Di dalamnya ada kata Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah makna lillah yang pertama di antara sekian banyak makna lillah di dalam Al-Quran. Allah Rabbul Alamin, yang mengatur alam semesta ini. Semuanya tunduk dan patuh pada aturannya. Tidak ada yang tidak tunduk kepada aturannya. Wa ma tasa'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkehendak melainkan Allah yang maha berkehendak, yang mengatur alam semesta ini. Allah yang mengatur dunia dan isinya ini. Ternyata sudah ada yang mengatur alam ini. Sebenarnya tugas kita mudah sekali, yaitu tunduk dan patuh pada aturan Allah. Alam semesta yang berjuta-juta galaksi, bermiliat-miliat bintang, bermiliat-miliat planet, semuanya tunduk patuh kepada aturan Allah, kepada kehendak Allah. Mereka berpatuh, mereka berputar pada porosnya, serasi, seimbang, tidak bertabrakan. Indahnya kepatuhan mereka. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Las-samsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidak mungkin matahari bertabrakan dengan bulan. Tidak akan pula malam mendahului siang. Semua beredar pada garis edarnya, patuh dan taat kepada Allah. Dan semuanya bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Indahnya alam semesta dalam ketaatannya. Hanya manusia dan jin yang tawar-menawar dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah manusia disebut zaluman jahula, sangat zalim dan sangat bodoh. Bukan hanya zulman, bukan hanya jahla, tapi dimubalaghahkan, dibawa ke wazan fa'ulan, zaluman, jahulan, sangat zalim dan sangat bodoh. Allahu Akbar. Sungguh hamba yang paling bahagia adalah orang yang tahu dan faham makna lillah yang pertama ini. Orang akan mengalami sesek, sumpah, stres, depresi ketika tidak bisa menerima qadha dan qadarnya Allah, berontak dengan ketentuan Allah, menolak keputusan Allah. Memangnya siapa kita ini? Kita ini manusia lemah, diberi ilmu hanya sedikit, kekuatan hanya sedikit, mau mengatur jagat. Ketika usaha kita gagal, kemudian kita putus asa, tidak mau menerima qadha qadarnya Allah. Tugas kita hanya berusaha. Yang menentukan hasil itu Allah.
Fa idza faraghta fansab. Kalau kalian sudah menyelesaikan masalah kalian, kemudian ada waktu luang, tugas lain menunggu, kerjakan. Wa ila rabbika farghab. Setelah kamu kerjakan, kembalikan hasilnya kepada Allah. Tugas kita berdoa. Dikabulkan, iya dikabulkan, pasti dikabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya kabulkan. Tapi tentang waktu dan bentuknya Allah yang berkehendak. Kita nggak bisa ngatur-ngatur. Kapan dikabulkan? Terserah Allah. Tidak harus sekarang. Tidak harus ketika setelah berdoa. Bentuknya apa? Terserah Allah. Ya Allah, berilah kami kekayaan, dikasih kesehatan, terserah Allah. Karena Allah Rabbul Alamin yang mengatur kita semua. Itulah mengapa orang yang beriman itu sangat amat tentram, amat tenang hatinya, karena paham betul bahwa Allah Rabbul Alamin. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna la nas'aluka raddal qada, walakin nas'aluka al-lutfa fih. Ya Allah, inilah cerdasnya orang yang beriman dalam menyikapi qada qadarnya Allah, dalam menyikapi takdirnya Allah. Ya Allah, kami berdoa bukan untuk menolak takdirmu. Takdirmu adalah takdirmu. Siapa yang bisa menolak takdirmu? Kalau sudah datang kematian, siapa yang bisa menolak? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa mengundurkan atau bahkan memajukan sedetik pun. Ya Allah, kami berdoa bukan untuk menolak takdirmu. Takdirmu adalah takdirmu. Tapi beri kepada kami ya Allah kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, baik sangka, dan al-lutfu, kemampuan menangkap bahasa hikmah di balik semua takdirmu. Sakit itu rahmat, musibah itu hikmah, kematian itu ampunan dosa, masalah demi masalah yang datang silih berganti, itu adalah cara Allah memaafkan di antara sekian banyak dosa-dosa kita. Wa ya'fu an katsir. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Orang akan mengalami sesek, sumpek, stres, depresi, bahkan bunuh diri atas kompensasi ia mengerjakan maksiat yang dikiranya dengan kemaksiatan itu bisa menyelesaikan masalah, tapi ternyata menambah masalah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, menyelesaikan masalah di luar ketentuanku, maka dia akan menemui jalan yang semu. Kalaupun bahagia, bahagianya semu. Kalaupun senang, mata'un qalil walahum adzabun alim. Pada dasarnya adalah azab yang tertunda, kesenangan sebentar. Coba lihat orang yang punya masalah kemudian melarikan masalahnya dengan mendem, dengan dugem, pulang hilang mendemi, tambah akeh masalah. Uang habis, dengan anak istri tengkar melulu, pekerjaan kotor, sebenarnya adalah azab yang tertunda.
Memang kadang kita sebagai hamba yang beriman harus dihadapkan, diberi musibah agar hati kita pecah, kemudian kita cepat-cepat bertobat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kalian banyak menemui masalah, tanyakan kepada diri kalian, maksiat apa yang telah kalian perbuat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa orang yang beriman itu sakinun, amat sangat tentram hidupnya. Sekali lagi, karena paham betul bahwa semuanya sudah ada yang mengatur. Salat saja mengajarkan kita begitu. Apapun yang terjadi, salat membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Orang kaya salatnya membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Yang miskin membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mendapat nikmat, mendapat musibah, membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan orang yang kita cintai mati kembali kepada Allah sekalipun, dalam salat, dalam takbir pertama salat mayit, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbul alamin. Itulah yang membuat hati orang yang menjadi tenang. Ada apa-apa, ada masalah, Rabbul alamin. Ketika sakit, sudah kau atur ya Allah. Dinaikkan pangkatnya, sudah kau atur ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kena pecat, sudah kau atur ya Allah. Mendapat nikmat, sudah kau atur ya Allah. Ada musibah, sudah kau atur ya Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena durasi waktu, maka makna lillah sementara kita akhiri. Semoga kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang untuk melanjutkannya. Dan semoga sekelumit khutbah ini bisa menggugah hati kita agar cepat-cepat kita menata diri, menata hati, dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita harus dipanggil menghadap kepadanya, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah qad qala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Wardallahu 'ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.